Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, momentari sepak bola, dengan penantian dan harapan yang tersisa. Ya, karena apa? Karena Barcelona peluang juara atau meraih trofi itu adalah tinggal La Liga. Setelah Barcelona tersingkir oleh Internazionale dengan skor 7-6, dan Barcelona akan berhadapan dengan Real Madrid dalam lanjutan La Liga di El Clasico Olympic Stadium nanti Minggu ya, alias malam Senin jam 9 malam. Jadi hari ini gue akan bahas tentunya seputar yang lagi ramai ya. Jadi kemarin gue main lagi ke DPI. Ya, gue ke DPI, gue kasih statement. Ada orang yang netizen atau fans Barcelona yang terima lapang dada, ada yang masih sebel, ada yang masih gergetan dengan keputusan wasit gitu. Tapi itu semua udah gue bahas di sana. Dan kondisi Barcelona nih seperti apa nih ya, menjelang persiapan berhadapan dengan Real Madrid, yang tentunya juga banyak bumbu-bumbu menarik. Di antaranya kalau Lewa bisa main, dia bisa beradu top skor lagi ya, merebut siapa yang menjadi LPCC. Selain merebut Barcelona atau Madrid yang menjadi juara, LPCC juga sangat seru nih antara Robert Lewandowski dan Kylian Mbappe. Walaupun Lewandowski kabarnya belum bisa main full. Ya, dengan cederanya pemain Barcelona, kondisi pemain Barcelona yang sekarang nanti akan gue ulas seperti apa dan harus gimana Barcelona ya setelah mengalami kekalahan dan tersingkir di Liga Champions. Situasinya nih harus seperti apa, dan memprediksikan juga pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Real Madrid. Dan gue mau ngajak juga buat kalian yang mau nobar El Clasico, khususnya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Gue ada di Spark nanti. Di situ juga bakal ada coach legendaris kita dari Spanyol. Dia main di Madrid pernah, main di Barcelona pernah. Siapa dia? Ya benar, Luis Mia. Jadi ketemu di sana nanti saat laga El Clasico. Oke. Tapi sebelum lebih lanjut, gua akan absen dulu buat teman-teman semua yang ada di sini ya, dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, yang lagi di luar Indonesia ya, yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima universitas atau kantor yang kalian inginkan. Dan yang temannya masih nyangkut utang, tentunya mudah-mudahan dibayar sama temannya. Yang masih belum punya pasangan, semoga mendapatkan jodoh. Oke, amin. Udah, absen dulu. Dan kita mulai dari yang ramai dulu ya. Ada Paris Saint-Germain yang menang lagi berhadapan dengan Arsenal dan memantaskan diri untuk melaju ke final Liga Champions. Sekali lagi gue katakan, dalam 4 pertandingan yang terlaga di semifinal, keempat timnya ini sangat luar biasa dan sangat layak siapapun yang masuk final. Ya, Inter sangat layak dengan kekuatan pertahanannya yang dibobol sih bisa gitu. Dibobol bisa, buktinya kebobolan 3 gol. Cuma dia ternyata juga bisa cetak gol ke gawang lawannya. Jadi sangat layak Internazionale di final. Dan buat Paris Saint-Germain untuk tim yang berlaga di event knockout ya, event cup, dia memiliki semua unsurnya juga. Dia memiliki semua unsur, yaitu dia bisa dasar-dasarnya dia punya semua. Dia bisa bertahan, dia bisa menyerang, dan dia memiliki transisi yang sangat bagus, baik transisi negatif ke belakang atau transisi positif. Jadi bakal sebenarnya gini, gue setuju sama si Rizal, pandit TPI, yang bilang kalau sebenarnya peak atau kualitas match terseru di Liga Champions adalah semifinal. Gue setuju karena nanti pasti bakal membosankan final, apalagi Paris Saint-Germain berhadapan dengan Internazionale. Dia mau safety dulu, dan Paris Saint-Germain dengan pecutan atau berangkat dari emosional Enrique, yang mungkin ketika dia ke Paris dibilang, ngapain lu latih Liga Tani gitu, ngapain lu ke Paris Saint-Germain, ke Prancis gitu. Tapi setelah dia berhasil mengalahkan Inter, dia mengatakan, gue ngalahin Inter, Aston Villa, gue ngalahin si Liverpool, gue ngalahin Arsenal. Jadi yang Liga Tani sebenarnya yang mana, kayak gitu. Jadi banyak nih, ini bakal seru. Nanti kita ulas lebih jauh lagi. Selamat buat fans Internazionale, selamat buat fans Paris Saint-Germain, dan semangat buat
Arsenal ya. Gue nggak tahu dapat apa Arsenal ya. Maksud gue di antara tim Inggris yang lainnya tuh kayak MU sekarang bisa jadi nanti masuk final, Liverpool udah juara gitu, yang lainnya juga udah dapat trofi-trofi lainnya. Ini Arsenal ya, konsisten di proses. Jadi kalau ada juara adu proses, Arsenal sih yang menang karena dia selalu berproses, peringkat 2 bisa turun ya, cuma prosesnya bagus. Nah, sekarang gue bahas mengenai yang lagi ramai itu tentang keputusan wasit. Ya, ini sebenarnya gini, gue udah bilang di DPI. Ya, perasaan lu gimana sebagai fans Barcelona ya ketika udah unggul terus diimbangi, berhasil imbang, setelah itu malah kebobolan dan akhirnya kalah oleh Inter yang kayaknya sangat susah dikalahkan. 2010 juga pernah ketemu, kalah lagi sama Inter. Bahkan Inter juga adalah tim yang bisa membawa Barcelona ke Europa League. Nah, perasaan gue nggak bisa menjawab perasaan gue langsung. Gue bilang ya, kalau masalah feel, ya fans itu terbagi banyak. Tergantung bagaimana kita melihat atau memandang sepak bola tersebut. Ya kalau fans yang mungkin nonton dari TikTok, yang trophy hunter, pengennya juara, nonton live score dapat ngelihat timnya menang dapat trofi buat ngecengin orang. Kalau kalah ekspektasi lu adalah trofi, ya lu bakal sedih, lu bakal galau gitu kan. Ada fans yang tadi gue bilang nonton bola di TikTok, ada fans yang nonton bola nggak nonton tapi diceritain temen. Ya ada yang nggak nonton bola, nggak nonton highlight tapi lihat-lihat berita dari akun-akun yang nggak jelas. Ada fans yang kayak gitu. Ada fans yang udah mulai gedean dikit yang mulai menikmati nih ya. Jadi kalau kalau gua nonton bola itu gua kayak nonton film, gua kayak nonton komika lagi stand up. Ya gua kalau ada punchline atau hal kelucuan yang bagus dalam stand upnya gua kagum. Ya gue kagum kayak gimana cara nulisnya, gimana cara ngambil sudut pandangnya. Kalau lu nonton film, kita ngamatin film, kita terhanyut dengan film tersebut, sampai selesai itu masih kepikiran kok bisa ada film sebagus itu, jalan ceritanya gimana itu, bridgingnya, plan-plannya seperti apa, kok plot twistnya juga nggak ketebak. Abis itu diulas, berarti itu kita sekalian nikmati dan sekalian juga kita mempelajari. Nah kalau udah di level itu, gue bisa bilang gue udah di level itu, gue mau di level itu dan ya udah gue nikmatin drama yang terjadi, gue nikmatin taktikal yang terjadi di lapangan. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika nonton bola gitu. Jadi ketika gue nggak mikirin apa ini trofi, mending diri pribadi sendiri gitu, nyari duit yang banyak, prestasi, berangkatin orang tua umroh gitu, atau kita main film gitu. Film gue ntar tayang ya pertengahan bulan di tahun ini. Dan ya ngapain gitu. Kalau gue nggak ngejar trophy hunter, terserah nih orang yang mau bilang itu mah dalam hatinya nangis. Sok tahu dalam hati. Gue sedih iya, kecewa iya, cuma kenapa gue harus nangis? Justru kalau emang Barcelona new era, ya sekarang mulainya, bukan akhir dari segalanya, tapi sekarang baru dimulai new eranya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya sekarang balik ke gua, feeling gua gimana? Perasaan gua gimana ngelihat Barcelona sekarang? Ya gue happy lah. Siapa yang nyangka ke semifinal? Siapa yang nyangka Barcelona berjalan di luar ekspektasi dengan pemain seadanya, didatengin Olmo doang sama Szczęsny. Ya jadi yang ada pemain yang bagus aja ketika subs ya, pergantian pemain, Hector Ford main, Araujo atau siapa ya? Ya pemain-pemain baru main ya dia cukup bagus, cuma buat Liga Champions ya belum. Ya itu jawabannya. Itu proses namanya. Jadi kalau ketika kita udah nonton bola buat menikmati, ya gue nggak sakit hati nontonnya, ya kayak gitu. Jadi ibarat pertunjukan itu, pertunjukan lebih mahal dari match tahun ini justru. Ya ibarat pertunjukan nih kayak ini ada tiket 500.000, itu kemarin tiket 1 juta harusnya kalau kita nonton. Itu ya. Dan setelah itu oke, kita bahas keputusan wasit. Sebenarnya gue paling gak suka ngebahas keputusan wasit, karena waktu di DPI gue ditanya kan bagaimana orang-orang yang menyalahkan keputusan wasit gitu. Nah
terkesan kalau bahas wasit itu terkesan mencari pembelaan atas kekalahan. Cuma gue nggak ngerasa wasit ngebela Inter. Cuma gue ngerasa wasit keputusannya debatable dan nggak cukup adil. Ya, kayak misal Lautaro bisa di VAR, tackle-nya bisa di VAR, di slow mo. Setelah itu ada handsball, mungkin gue kena tangan ya. Kena tangannya juga debatable, mau kena lengan atau kena tangan. Tapi harusnya di VAR, harusnya di VAR. Ya harusnya di VAR. Nggak penalti nggak apa-apa, tapi di VAR aja dilihat biar kesempatan atau peluang kesalahan dan keuntungannya merata. Ini kan nggak di VAR. Lamine Yamal ketarik sama Bastoni misalkan, jatuh gitu. Nah itu gimana peraturannya? Disebut aja di VAR dulu aja. Nggak penalti nggak apa-apa, di VAR biar kesempatan merata. Siapa lagi? Pedri dijorokin sama Acerbi. Wah ini kalau gue bilang absolute cinema ya, ini dramanya lebih dari WWE. WWE kan skenario-nya gokil banget, luar biasa, bikin keselnya ada, mess-nya juga ada. Acerbi dorong-dorong Pedri sampai jatuh. Ya, ketika Pedri protes, wasit baru nengok. Jadi pas didorong 2-3 kali, wasit nggak nengok tuh. Pas Pedri protes, wasit nengok dan wasitnya suruh bangun Pedri. Kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak Pedri yang banyak protes. Nah, yang lebih nyebelin lagi, di sini ada hakim garis nih. Hakim garis yang ngelihat. Nah, kalau kayak gitu, gua apa ya? Ya gregetan pasti gitu. Cuma gua kayak ngerasa kalau emang itu dibiarkan, jangan-jangan hal kayak gitu boleh. Nah, jadi back boleh tuh jorokin lawan kayak Acerbi jorokin si Pedri. Jorokin aja sampai jatuh orang toh nggak di VAR, orang hakim garis juga ngelihat nggak dilaporin, nggak angkat bendera, ya kan? Jadi kayak gitu boleh apa enggak kasih tahu. Kalaupun itu pelanggaran, itu nggak usah penalti, bolanya kan belum ke situ. Ya lu save kartu kek, ya give kartu kuning atau peringatan kayak gitu. Ini kan enggak sama sekali. Jadi itu terus banyak lah kalau misalkan Gerard Martin abis gol, iya review aja dulu. Review. Oke, kalau ada pembelaan tentang Dumfries yang kakinya udah masuk duluan, Gerard Martin yang masuk. Ya kan posisinya sama-sama mau ngambil bola. Dan posisi yang napakin itu si Dumfries. Nah, itu gol, ya enggak apa-apa. Di ini aja dulu, di review. Kan bedanya kayak gitu, bedanya di review sama enggak di review. Kayak gitu. Tackle Lamine Yamal, Mkhitaryan, oke, pas nekel itu tipis. Dia kan bilang gini, di luar kotak penalti. Ya tapi kayaknya kenanya 2 kali. Itu kalau tabrakan tuh, nabrak 2 kali. Dak. Bisa aja Yamal belum jatuh di keseimbangan masih ada di tackle pertama, pas di dalam baru jatuh, kan bisa aja. Kayak gitu. Jadi sebenarnya buat gua nggak terlalu mau bahas terlalu dalam tentang wasit. Karena apa? Karena semua ketutup dengan serunya kualitas pertandingan menurut gua. Ya cuma kalau mau dicatetin, ya adalah beberapa keputusan-keputusan yang debatable kayak gitu. Kalau ditanya, gue nyalain wasit? Enggak. Cuma kalau mau bahas, ini gue bahas, gue nyalain wasit gak? Enggak. Barcelona aja kebobolannya lebih banyak. Itu bedain ya. Hey, yang nonton bukan fans Barcelona, bedain yang nyalain wasit apa enggak ya. Kalau mau lu bilang ke Pedri yang jarang protes wasit, bilang ke Hansi Flick yang jarang ke protes wasit, lu komen di situ. Gua tidak menyalahkan wasit, ya. Gua hanya membahas wasit. Sekali lagi gua katakan, semua ketutup kalau kita udah bisa nikmatin sepak bola. Ya, jadi kalau buat yang nonton bola di TikTok, nonton bola diceritain, kalau nggak kuat begadang lihat live score, belum cukup umur, lu terserah lu mau komen apalah ya. Di TikTok teman-teman lu itu banyak gitu. Yang sekarang komen juga banyak nih di situ. Nah, udah. Itu Liga Champions kita lupakan. Lalu apa yang harus dilakukan Barcelona? Nah, ini agak lebih rumit nih. Ya, Gerard Martin bilang ini final. Nah, sekarang Barcelona berhadapan dengan Real Madrid. Final. Mental bisa goyang, bisa. Madrid bisa menang. Peluang Madrid menang lebih besar ketimbang Barcelona sekarang. Ya, biasanya El Clasico tim-tim lebih leluasa atau lebih lepas kalau main tandang, main keluar kandang. Itu lebih leluasa pertama. Dan nggak mungkin Madrid ini
terlalu tolol untuk kalah lagi harusnya ya. Harusnya nggak mungkin Madrid terlalu tolol untuk kalah lagi. Apa yang bikin lu nggak bisa menang lawan Barcelona sih? Maksud gue, di saat klub besar bisa menang, Inter bisa menang, Dortmund bisa menang, Leganes bisa menang, Las Palmas bisa menang. Sementara nanti ini adalah pertemuan yang keempat. Kalau nggak bisa menang juga, ya emang tahun ini busuk gitu. Tapi gue nggak yakin itu. Nah, feeling gede gue ke Madrid. Ya. Oke, kita bahas detail lagi. Barcelona pemain masih banyak yang cedera. Ya walaupun Madrid juga. Konde gak bisa main. Lewandowski kabarnya cuma 20 menit, 25 menit kuatnya. Lalu juga ada Bernal, Casado emang masih cedera dia. Lalu juga ya ini 4 gak bisa main. Real Madrid ada Alaba main gak ya? Alaba, Rudiger gak bisa, Camavinga gak bisa gitu. Nah, sekarang gini. Kalau alasan satu-satunya Madrid kalah nanti sama Barcelona, itu alasannya adalah pertama, Madrid gak punya tactical analis. Yang kedua, tim kepelatihan dari Real Madrid gak nonton bola. Yang ketiga, emang tolol aja. Ya. Kenapa? Inter pemainnya kalau di head to headin sama Real Madrid kalah semua dari ujung ke ujung. Kalah semua. Ya Jan Sommer debatable sih. Yang lain kalah semua. Dumfries sama Vasquez sih ya debat lah gitu. Sisanya mungkin kayak secara gaji atau secara kualitas Real Madrid di atas si Inter. Masa gak bisa menang? Di bawah lagi, kalau turun Leganes menang lagi Madrid harusnya. Apa yang dilakukan Inter itu harus sangat dipelajarin oleh Real Madrid. Ya. Gini, ada beberapa sampel. Gue udah sering bilang, nih di DPI gue juga bilang, gimana cara ngalahin Barcelona? Siapa tim yang ngalahin Barcelona? Sampelnya banyak. Leganes, Las Palmas, Sociedad, Dortmund, sama Inter. Inter belakangan deh. Inter yang paling keren caranya ya. Las Palmas, gue bisa menang lawan Barcelona, defense. Gak malu dia defense, karena emang kualitas pemainnya seperti itu. Dia defense, gak malu. Sociedad gak malu. Siapa lagi tuh pada gak malu buat defense. Dia menang, gol sekali counter attack gol. Gimana cara nyerang Barcelona? Munchen pas kalah lawan Barcelona 4-1, tapi mainnya nyerang. Dan dia tahu nyerang, bolanya di lob ke depan tapi di spin, muternya lama. Yang ngambil bukan striker dan gelandang atau attack midfield atau second striker, yang ngambil dari kiri kanan. Itu caranya nyerang. Siapa yang bisa golin ke Barcelona? Pemain bukan yang eksplosif, tapi pemain yang badan keker, muscle, endurance. Guresi, Iglesias, Sorloth, Palvidis, satu lagi Marcus Thuram. Itu selalu merepotkan. Nah, itu sampelnya udah ada. Siapa sampel paling bagus? Yaitu Inter. Inter menerapkan semuanya dari tim yang memenangkan lawan Barcelona, memenangkan laga lawan Barcelona. Bertahannya mirip tim La Liga, dan dia udah emang jago bertahan juga. Ya mungkin build up-nya dia mirip si Dortmund, cara nyerangnya mirip Munchen, finishingnya mirip striker atau tim-tim yang bisa golin ke Barcelona. Selesai Barcelona. Ya, Barcelona bisa tahu cara golin, tapi dia nggak tahu cara bertahan. Nah, sekarang kayak gini lagi. Siapa yang berpeluang bisa lebih menang? Madrid ada di situ. Yang pertama, Barcelona ternyata dia punya ego untuk menang dengan gayanya sendiri. Dengan ball position, pressing, counter press, high defensive line, offside. Itu plan A si Hansi Flick. Gue belum melihat plan B, plan C-nya. Plan A-nya ini susah banget buat dikalahin memang. Karena dia bisa aja golin lebih banyak dari tim yang dilawan. Tapi kalau plan A-nya udah gak jalan, itu udah tinggal lawannya aja bisa golin gak ke Barcelona. Ya. Plan A-nya lawan siapa? Dortmund, bantai. Pertama lawan siapa lagi? Benfica, bantai. Lawan Atletico Madrid, bantai. Plan A-nya nih nggak ada yang goyah. Ya.
Lawan Inter plan A-nya ngadet 3-0. Inter bisa golin nggak? Bisa. 3-3. Plan A-nya lagi ngadet babak ke leg kedua, bisa. Golin bisa. Inter golin nggak? Bisa. Jadi kalau plan lu defense udah compact, tugasnya tinggal cetak gol dari counter attack. Nah, tergantung Madrid. Kalau Madrid masih open play, walaupun dia ngerasa di babak kedua final Copa del Rey bisa menekan, gue sih malah senang kalau Madrid nyerang. Gue sih malah senang kalau Madrid mainnya open play, terbuka. Ya. Tapi kalau Madrid mainnya defense, Arda Güler main nanti, wow, siap-siap tuh. Madrid menang, narasinya ntar Arda Güler lebih dari Yamal. Ois. Ya, jadi pertandingan sebenarnya sangat seru kalau keduanya open play. Tapi dengan kedua tim ini open play, ya ini keuntungan buat Barcelona, bahaya buat Real Madrid. Ingat itu, segolinnya Real Madrid, Barcelona bisa golin juga ketika Madrid open play. Ya, tapi kalau Real Madrid bertahan, adu taktik terjadi lagi. Itu yang terjadi ya, harusnya seperti itu. Oke. Nanti prediksi gol-golnya seperti apanya di episode selanjutnya. Tapi gue mau kasih kesempatan kalian juga buat membantah opini gue, atau setuju atau enggak ya, atau yang gak nyambung di TikTok aja. Cuma kalau yang masih mau memperdebatkan argumen opini, silahkan ya. Buat fans Barcelona yang sedih, yang masih sedih, udahan sedihnya ya. Ingat, ini udah melampaui ekspektasi kita. Dan silakan kira-kira apa yang terjadi di El Clasico nanti. Oke, vamos.